pernapasan. Hidung, fungsi sebagai saluran udara masuk. Penyaring dan pemanasan udara. Paru-paru, tempat pertukaran gas terjadi. Alveolus sebagai unit pertukaran gas. Trakea dan bronkus, saluran udara yang menghubungkan hidung ke paru-paru. Regulasi pernapasan, otak sebagai pusat pengaturan, medulia oblongata dan pons, pengaruh tekanan parsial O2 dan CO2, reaksi kimia dalam darah, mengatur frekuensi dan kedalaman pernapasan. 5. Gangguan pernapasan, penyakit pernapasan, asma, bronkis, pneumonia, faktor lingkungan dan genetik, kebutuhan oksigen, ketinggian tempat olahraga, kondisi media. Peran nutrisi dalam pernapasan. Yang pertama, karbohidrat sebagai sumber energi utama. Yang kedua, glukosa dipecah melalui glukolis. Yang ketiga, lipid dan protein. Yang keempat, kontribusi sebagai sumber energi tambahan. Pada konsep ini dapat membantu siswa untuk memahami hubungan antara konsep-konsep utama dalam materi pernapasan melalui dari pengertian hingga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kata konsep mengenai materi alat pernapasan biologi kelas 11 kurikulum merdeka. 1. Alat pernapasan manusia. A. Alat pernapasan manusia. 1. Organ utama. A. Paru-paru. B. Bronkus. C. Trakea. D. Alveolus. B. Fungsi utama. 1A. Pertukaran gas ke dalam seluruh tubuh. D. Transportasi oksigen ke dalam seluruh tubuh. C. Pengaturan pH darah. D. Proses pernapasan. 1. Pernapasan eksternal. A. Inspirasi. B. Ekspirasi. 2. Pernapasan internal. A. Transportasi oksigen oleh darah. B. Pertukaran gas tingkat sel. C. Pengaturan pernapasan. 1. Sistem saraf pernapasan. A. Pusat pernapasan di batang otak. B. Pengaruh sistem saraf terhadap frekuensi pernapasan. 2. Pengaturan faktor eksternal. A. Kadar oksigen dalam udara. B. Kadar karbon dioksida dalam darah. Romawi 2. Gangguan pada sistem pernapasan. A. Penyakit pernapasan. 1. Infeksi saluran pernapasan. Di dalam infeksi saluran pernapasan ada yang disebut influenza, pneumonia. 2. Penyakit obstruktif kronis, di mana terdapat bronkitis kronis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. 3. Gangguan lainnya, yaitu asma dan tuberkulosis. Romawi 3. Peran gaya hidup pada kesehatan pernapasan. A. Pengaruh kebiasaan merokok. 1. Komponen merokok yang berbahaya. A. Nikotin. B. Tar. C. Gas karbon monoksida. 2. Dampak merokok pada pernapasan. A. Penyakit paru-paru. B. Kanker paru-paru. B. Polusi udara. 1. Pencemaran indoor, saraf rokok. B. Bahan kimia rumah tangga. 2. Pencemaran outdoor. A. Partikel debu. B. Gas polutan. C. Karbon monoksida. Romawi 4. Pencegahan dan perawatan gangguan pernapasan. A. Hidup sehat. 1. Olahraga teratur. 2. Pola makan sehat. B. Pencegahan penyakit pernapasan. 1. Vaksinasi. 2. Kebersihan lingkungan. C. Perawatan medis. 1. Obat-obatan. A. Bronchodilator. B. Antibiotik. 2. Terapi pernapasan. Kata konsep di atas memberikan gambaran umum tentang alat pernapasan manusia. Proses pernapasan gangguan yang mungkin terjadi, faktor pengaturan serta peran gaya hidup dalam kesehatan pernapasan. Semua subtopik tersebut dapat dijelaskan lebih rinci dalam pembelajaran kelas 11 Biologi Kurikulum Merdeka. Peta konsep mengenai mekanisme pernapasan manusia dalam praktikum biologi. Judul peta konsep mekanisme pernapasan manusia. 1. Kotak utama mekanisme pernapasan manusia, di mana di dalamnya menjelaskan secara singkat tentang proses pernapasan manusia. Nomor 2, cabang pertama organ pernapasan, topik paru-paru. Menjelaskan struktur dan fungsi paru-paru, menggambarkan hubungan antara paru-paru dan pembuluh darah.
3. Cabang kedua, inhalasi dan eksalasi. 1. Subtopik inhalasi. 1. Menjelaskan proses masuknya udara ke dalam paru-paru. 2. Menggambarkan peran diafragma dan otot-otot pernapasan. 2. Subtopik ekhalasi. 1. Menjelaskan proses keluarnya udara dari paru-paru. 2. Menggambarkan relaksi otot-otot pernapasan. Cabang ketiga, gas pertukaran. Subtopik alveolus menjelaskan peran alveolus dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida, menggambarkan perjalanan oksigen dan karbon dioksida melalui pembaran alveolar. Cabang keempat yaitu praktikum. 5. Cabang keempat yaitu praktikum. Subtopik pertama adalah tujuan praktikum, menjelaskan tujuan dari praktikum mengenai mekanisme pernapasan manusia. Subtopik kedua yaitu langkah-langkah pelaksanaan, ya menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil selama praktikum dan mencakup pengamatan, pengukuran, dan analisis data. Peta konsep mengenai praktikum pengukuran kapasitas paru-paru. Peta konsep pengukuran kapasitas paru-paru praktikum biologi. 1. Pendahuluan. 1. Definisi kapasitas paru-paru. 2. Pentingnya pengukuran kapasitas paru-paru. 3. Hubungan kapasitas paru-paru dengan kesehatan. Dua, fungsi paru-paru. 1. Pernapasan dan pertukaran gas. 2. Peran paru-paru dalam sistem pernapasan. 3. Alat dan bahan praktikum. Speedometer, masker hidung, petunjuk pengguna alat. Variabel yang diukur. 1. Volume paru-paru. 2. Kapasitas vital paru-paru. 3. Kapasitas inspirasi dan ekspirasi. Interpretasi hasil. 1. Normal vs abnormal. Hubungan hasil dengan faktor-faktor kesehatan. Kesimpulan. Dari kondisi pengukuran kapasitas paru-paru dan kesehatan. Potensi dapat hanya kapasitas paru-paru. Penerapan pengetahuan tindakan pencegahan untuk meningkatkan kapasitas paru-paru. Keterkaitan dengan gaya hidup sehat. Berkaitan dengan materi lain, sistem pernapasan, anatomi dan fisiologi berupa penyakit pernapasan. Evaluasi. Pertama, soal praktikum. Kedua, diskusi dan pembahasan hasil. Peta konsep di atas memberikan gambaran secara struktur mengenai materi biologi. Kelas 11 yang berfokus pada pengukuran kapasitas paru-paru melalui praktikum. Setiap bagian dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penjelasan rinci dan contoh-contoh penggunaan pemahaman fisik. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan berdasarkan praktikum. Romawi pertama ada pengantar. Dalam pengantar terdapat definisi pernapasan. Yang kedua terdapat pentingnya memahami faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Romawi 2 faktor internal. Aktivitas metabolisme. Hubungan metabolisme dengan frekuensi pernapasan. Pengaruh latihan fisik pada metabolisme dan pernapasan. B. Kondisi kesehatan, penyakit respirasi dan frekuensi kesehatan, hubungan antara tekanan darah dan hubungan pernapasan. 3. Faktor eksternal, kualitas udara, terbagi menjadi polusi udara dan dampaknya terhadap pernapasan, dan adaptasi tubuh terhadap perubahan suhu dan pernapasan. B. Suhu lingkungan, terbagi menjadi
1. Pengaruh suhu pada aktivitas metabolisme dan pernapasan. 2. Adaptasi tubuh terhadap perubahan suhu dan pernapasan. Langsung saja. Nah, kesimpulan bagian A peran faktor internal dan eksternal. B berimplikasi praktis untuk kesehatan. 7. Saran. A. Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pernapasan. B. Area penelitian lanjutan. Peta konsep ini mengajak dasar-dasar teoritis tentang faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan dan menghubungkannya dengan praktikum. Selain itu, peta konsep ini mencakup langkah-langkah praktikum yang diperlukan untuk memahami lebih lanjut konsep tersebut melalui pengukuran faktor ini internal dan eksternal. Peta konsep tentang gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan manusia. 1. Judul utama, sistem pernapasan manusia. 2. Cabang utama, kelainan pada sistem pernapasan. Sub cabang 1, gangguan pada saluran pernapasan. Contoh asma, bronkitis, pneumonia. Sub cabang, gejala penyebab pengobatan. Sub cabang 2, gangguan pada organ pernapasan. Contoh TBC, kanker paru-paru. Sub cabang, faktor risiko, tanda dan gejala, metode diagnosa. Subcabang 3, gangguan pada sirkulasi darah dan gas oksigen. Contoh anemia, emboli paru. Subcabang, pengaruh pada pernapasan, pengobatan. 3. Cabang utama, faktor resiko dan pencegahan. Subcabang 1, faktor resiko umum. Contoh merokok, polusi udara, genetika. Subcabang, pengaruhnya pada sistem pernapasan, strategi pencegahan. Subcabang 2, pencegahan primer, sekunder dan tersier. Subcabang, vaksinasi, kampanye anti rokok dan deteksi dini. 4. Cabang utama, peran sistem imun dalam kesehatan pernapasan. Subcabang 1, respons sistem imun terhadap infeksi. Subcabang, fungsi sel imun, produksi antibodi. Subcabang 2, kelainan imun pada sistem pernapasan. Contoh asma, alergi, penyakit autoimun. Subcabang, pengaruh pada pernapasan, pengobatan. Peta konsep ini memberikan gambaran umum tentang topik gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan manusia dengan menyoroti berbagai aspek seperti gangguan saluran pernapasan, organ pernapasan, faktor risiko, pencegahan dan peran sistem imun. Peta konsep mengenai pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan manusia. Pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan manusia. Yang pertama, pencemaran udara terbagi atas. Yang pertama, jenis pencemaran terdiri atas partikel, gas, dan kimia. Yang kedua, sumber pencemaran terdiri atas industri, kendaraan bermotor, dan limbah. Ya. 2. Komponen udara, oksigen, O2, nitrogen, N2, karbon dioksida, CO2, gas-gas lainnya. 3. Sistem pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia, yang di mana di dalamnya ada hidung, trakea, paru-paru. Fungsi organ pernapasan, di mana di dalamnya ada pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida. 4. Pengaruh pencemaran udara terhadap manusia, yang di mana di dalamnya ada pernapasan tertahan, partikel pencemaran, zat kimia berbahaya, penurunan kualitas udara, indeks kualitas udara atau AQI, dan dampak pencemaran jangka panjang dan jangka pendek. Penyakit pernapasan, penyakit kronis, asam emfisema, infeksi saluran pernapasan, ISPA, kanker paru-paru. Statistik dan data, di mana dalamnya terdapat dua pembahasan. Yang pertama, tingkat pencemaran udara di berbagai lokasi. Kedua, kasus penyakit pernapasan yang terkait dengan pencemaran udara. Upaya pengendalian pencemaran udara, penggunaan bahan bakar bersih, pemantauan emisi industri, penanaman pohon, dan pelestarian lingkungan. Dampak pencemaran infografis. Dampak pencemaran udara. 1. Diagrama atau gambaran visual tentang cara pencemaran udara memengaruhi organ pernapasan manusia. 2. Grafik atau grafik lingkaran yang menunjukkan proporsi kasus penyakit pernapasan akibat pencemaran udara. Semua elemen di atas dapat dihubungkan dengan panah atau garis untuk menunjukkan keterkaitan antar konsep. Peta konsep ini membantu siswa memahami hubungan antara pencemaran udara dan dampaknya pada sistem pernapasan manusia serta upaya-upaya penyembahannya yang dapat dilakukan. Sistem ekskresi. Peta konsep untuk materi biologi kelas 11 tentang pendahuluan ekskresi dan paru-paru. Pendahuluan ekskresi dan paru-paru. Ekskresi, definisi ekskresi, proses pengeluaran limbah metabolisme dari tubuh.
organ ekskresi, kulit, ginjal, paru-paru, jenis-jenis limbah, zat, sisa, nitrogen, air garam. Paru-paru. Fungsi paru-paru adalah pertukaran gas atau oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. 2. Struktur paru-paru yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. 3. Proses pertukaran gas yaitu inspirasi, ekspirasi, dan difusi. 5. Pentingnya keselarasan fungsi ekskresi dan paru-paru. 2. Keseimbangan asam basa, peran ekskresi dan pernapasan dalam menjaga keseimbangan pH tubuh. 3. Pentingnya udara bersih, dampak polusi udara terhadap kesehatan paru-paru dan ekskresi. Kata-kata kunci dari Konsep untuk materi biologi kelas 11 kurikulum Merdeka mengenai identifikasi hati dan kulit sebagai alat ekskresi. Peta konsep alat ekskresi hati dan kulit. 1. Alat ekskresi. Definisi, fungsi, dan pentingnya dalam menjaga keseimbangan tubuh. Konsep ekskresi hati, lokasi, struktur, fungsi utama, proses ekskresi dalam hati, produk ekskresi dalam hati, struktur lapisan kulit, kelenjar keringat, lokasi, fungsi, proses ekskresi melalui kulit, regulasi suhu tubuh. Ya, hati sebagai alat ekskresi, metabolisme dalam hati. Identifikasi pengeluaran produk sisa, peran dalam bentuk urinnya. Perbandingan hati dan kulit sebagai alat ekskresi. 1. Metode ekskresi yang berbeda. 2. Produk ekskresi yang dihasilkan. 3. Kontribusi masing-masing terhadap keseimbangan tubuh. Hubungan dengan sistem lain dalam tubuh. Keterkaitan sistem ekskresi dengan sistem lain. Peran hati dan kulit dalam menjaga homeostatis. Contoh gangguan pada alat ekskresi. 1. Penyakit kulit, gangguan kulit, dampak pada fungsi ekskresi dan keseimbangan tubuh. Giat menjaga kesehatan hati dan kulit. Tindakan preventif untuk menghindari gangguan ekskresi. Peta konsep ini mencakup berbagai aspek yang relevan dengan identifikasi hati dan kulit. Sebagai alat ekskresi, siswa dapat menggunakan peta konsep ini sebagai panduan untuk memahami dan memerinci informasi lebih lanjut. Peta konsep untuk materi biologi kelas 11 tentang siswa dapat melaksanakan praktikum pembuatan alat sederhana dan mekanisme pembentukan urin. Peta konsep ini dapat membantu siswa untuk memahami keterkaitan antara kedua konsep tersebut. Penjelasan peta konsep praktikum pembuatan alat sederhana, definisi praktikum, pengalaman praktis untuk memahami konsep-konsep teori. Tujuan praktikum, memahami konsep dasar alat sederhana, mengembangkan keterampilan praktis siswa. Contoh alat sederhana, alat sederhana, tuas, roda, dan sumbu, dan lain-lain. Langkah praktikum, identifikasi tujuan, persiapan materi dan alat, lakukan eksperimen. Analisis hasil, buat laporan praktikum. Mekanisme pembentukan urin. Pertama, fungsi sistem ekskresi, mengeluarkan zat-zat sisa dari tubuh. 2. Organ-organ utama, ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. 3. Proses pembentukan urin, filtrasi, reabsorpsi, sekresi. Fungsi ginjal, menyaring darah, menghasilkan urin. Siklus ginjal, filtrasi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus, reabsorpsi sekresi di tubulus, kontrol keseimbangan air dan elektrolit, hormon antidiuretik, dan aldosteron. 3. Hubungan antara praktikum dan mekanisme pembentukan urin. Yang pertama, keterkaitan konsep. Dalam keterkaitan konsep terdapat praktikum alat sederhana membantu siswa memahami prinsip-prinsip mekanisme pembentukan urin. Yang kedua, contoh keterkaitan. Dalam contoh keterkaitan terdapat alat sederhana dapat digunakan untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip dasar seperti filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi dalam pembentukan urin. Peta konsep ini memberikan
gambaran tentang bagaimana praktikum pembuatan alat sederhana dan mekanisme pembentukan urin berkaitan dan saling mendukung. Siswa dapat menggunakan peta konsep ini sebagai panduan visual untuk memahami konsep-konsep tersebut secara menyeluruh. Peta konsep mengenai gangguan sistem ekspirasi pada siswa kelas 11 berdasarkan kurikulum merdeka. Peta konsep gangguan sistem ekspirasi. 1. Sistem ekspirasi. Komponen ginjal, kurtela, kantong kemih, uretra. Fungsi membuang sisa organisme dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Gangguan umum pada sistem ekspresi terbagi menjadi 1. Infeksi saluran kemih, 2. Penyebab, 3. Gejala, 4. Pencegahan, 5. Batu ginjal, 6. Pembentukan, 7. Gejala, 8 pengobatan. 5. Gaya hidup sehat, yang pertama pola makan, yang kedua konsumsi cairan, 3. Olahraga, dan yang keempat hindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Pentingnya merawat sistem ekskresi. 6. Kesimpulan, pentingnya merawat sistem ekskresi. Tindakan pencegahan dan pengolahan gangguan. Peran gaya hidup sehat dalam mempertahankan kegiatan ekskresi. Peta konsep ini memberikan gambaran umum tentang gangguan pada sistem ekskresi. Mengorganisir informasi menjadi bagian-bagian yang saling terkait.